Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan-bacaan yang baru kita dengarkan, kita diajak untuk menjalani hidup kita secara normal, biasa, tetapi sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi berkat kepada orang di sekitar kita. Seperti kita dengarkan dalam bacaan pertama, dikisahkan seorang istri yang bekerja, melayani dan berbuat baik. Bekerja itu berarti si istri atau si perempuan itu rajin dan setia karena tahu apa yang harus dia kerjakan dan dia melakukannya. Bukan hanya tahu, dia kerjakan. Dan perempuan itu menyimbolkan semua orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Si perempuan itu berbuat baik kepada suaminya, keluarganya sendiri, dan juga kepada orang lain. Dan segala sesuatu yang dia dilakukan atau melakukan demi kemuliaan Tuhan. Dalam bacaan kedua, kita dengarkan bahwa Santo Paulus mengajar kita untuk bekerja dan bekerja keras. Di dalam bacaan Injil juga, kita diajar untuk mengetahui siapa sebenarnya raja itu. Raja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus mempercayakan sesuatu kepada kita. Dia mempercayakan kepada kita hidup kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita? Berbuat baik atau berbuat jahat? Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita karena Dia mengenal kita, dan kita juga mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dia mau bahwa dalam kehidupan kita bekerja menjadi orang rajin dan setia pada firman-Nya, dan supaya firman Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tidak cukup tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tidak cukup jika kita tidak menunjukkan cintanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak menunjukkan cinta kasih itu kepada saudara-saudari kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berbuat baik terus-menerus kepada siapapun, menjadi pastor yang baik, rajin untuk menjalani atau menjalankan tugas-tugas saya. Contoh, si suami sama, istri sama, dan anak-anak kita menjadi rajin belajar juga. Tapi saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita seperti orang yang menerima satu talenta, malas untuk berbuat baik karena sakit hati, iri, atau karena tidak ada seorang pun yang menghormati kita. Malas karena kita apatis. Berbuat baik untuk apa? Kenapa saya harus berbuat baik? Kenapa saya harus melibatkan diri
dalam kegiatan gereja atau di tempat lain. Tuhan, jika kita benar-benar mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berbuat baik dalam situasi apapun yang kita alami. Kita diajak juga dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, membuat pilihan yang tepat. Di sini saya bisa berbuat baik, dilaksanakan, bukan hanya tahu. Di tempat kerja saya tahu bahwa jika saya lakukan itu tidak baik, tetapi saya memilih berbuat tidak atau sesuatu yang kurang baik. Sebagai pastor juga dan lain sebagainya. Kita diajak saudara-saudari yang terkasih untuk hidup dalam kasih Allah. Karena yang hidup dalam kasih Allah selalu akan berbuat baik, berusaha berbuat baik, tidak menjadi orang apatis. Saya bisa berbuat baik, dilaksanakan. Karena terkadang kita suka menunda berbuat baik. Nantilah, besok, sekarang tidak mau, sekarang dia tidak layak untuk menerima kebaikan saya. Semoga dengan bantuan Tuhan kita tetap setia kepada Dia, rajin dalam melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing, dan berbuat baik kepada siapapun. Tuhan memberkati.